Sapi Bali merupakan sapi lokal Indonesia yang berasal dari Pulau Bali, serta keturunan langsung dari banteng yang masih hidup di Taman Nasional Ujung Kulon dan Baluran. Sapi Bali telah mengalami domestikasi selama ratusan tahun, yang menyebabkan ukuran sapi Bali menjadi lebih kecil dibandingkan banteng. Kita bangga karena sapi asli Indonesia sudah dikenal bangsa Eropa pada zamannya Perang Diponegoro. Ilmuwan Eropa sudah mengidentifikasi bahwa sapi Bali ini unik dan patut dipertimbangkan sebagai salah satu bangsa sapi unik di dunia. Ada 7 keajaiban pada sapi Bali, yakni dapat bertahan pada kondisi lingkungan marginal dengan kualitas pakan yang rendah dan memiliki presentasi karkas tertinggi, bahkan tertinggi di dunia. Sapi Bali merupakan salah satu dari sedikit bangsa sapi di dunia yang warna kaki bagian bawah dan daerah seputar pantatnya berwarna putih. Gen pengatur pola warna ini hanya ada di sapi Bali. Sapi Bali juga satu-satunya sapi domestik yang warna jantan dan betinanya sama pada saat lahir, tetapi berbeda pada saat dewasa kelamin. Sapi Bali masih memiliki nenek moyang yang masih hidup. Sapi Bali satu-satunya sapi di dunia yang memiliki keunikan pita hemoglobin. Sapi Bali juga memiliki penanda HAL9 dan INRA35 DNA mikrosatelit sebagai penciri khasnya, dan satu-satunya bangsa sapi yang memiliki penyakit khusus yaitu jembarana. Karena keunikannya ini, maka sapi Bali menurut taksonomi digolongkan sebagai bangsa sapi tersendiri yaitu Bos Sondaicus atau Bos Javanicus yang berbeda dengan Bos Taurus, sapi Eropa, dan Bos Indicus, sapi Asia Timur. Keunikan-keunikan ini menjelaskan bahwa sapi Bali merupakan warisan nenek moyang yang sangat berharga. Sapi Bali saat ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sapi Bali terbanyak ada di asalnya yakni Provinsi Bali, kemudian diikuti Sulawesi Selatan, dan NTT. Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Tertuang pada keputusan Dewan Raja-Raja di Bali yang dibuat untuk mempertahankan kemurnian genetik sapi Bali. Hal ini juga diperkuat dengan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang pelestarian sapi Bali, di mana sapi dari luar Bali, termasuk juga sapi Bali, dilarang dimasukkan dan dipelihara di Bali. Dengan demikian sapi Bali yang ada di Bali sampai saat ini masih terjaga kemurnian genetiknya. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat sapi Bali dilestarikan secara genetis maupun populasinya. Bali merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai genetik murni sapi Bali sebab hewan ternak ini tidak dikawin silangkan dengan sapi ras atau bangsa lain. Cara pemeliharaannya pun khusus, beberapa caranya yakni dibedakan antara yang dikandangkan terus-menerus, yang digembalakan pada areal tertentu, atau cara pemeliharaan dengan kombinasi kedua cara pemeliharaan tersebut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyebut jika ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Petani memeliharanya untuk membajak sawah dan tegalan, serta menghasilkan pupuk kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pertanian. Usaha ternak sapi Bali ternyata mampu memberikan keuntungan tinggi. Tidak sedikit sapi Bali menjadi usaha sektor ternak di Indonesia. Apalagi mengingat banyaknya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha ternak tersebut. Tentu akan menambah semangat dalam menjalankan usaha. Apalagi mengingat pihak pemerintah sedang menggalakkan pertanian organik. Memelihara sapi Bali kini bisa terbilang cukup menjanjikan. Apalagi sapi Bali cukup menguntungkan karena tidak hanya bisa Anda manfaatkan dagingnya saja, namun juga mampu menghasilkan anakan berkualitas, pupuk kandang, dan tenaganya.